Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi waqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah memberikan kepada kita kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang penuh mubarakah ini. Majelis yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dan perlu kita syukuri juga ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia. Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sekelas Rasul berdoa kepada Allah apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Sekelas Nabi yang telah dijamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan itu, beliau masih berdoa kepada Allah agar diberkahi terhadap dua bulan ini pada dirinya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bukan hanya itu, beliau melanjutkan wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Ini keutamaan yang besar. Maka oleh sebab itu, kalau kita mulai masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, jangan sampai kita memforsir tenaga kita. Kita mulai istirahat sebentar. Bukan berarti istirahat kita ibadah, tetapi jangan sampai kita menguras tenaga kita dengan sebanyak-banyaknya, sehingga tatkala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kita sudah kehabisan tenaga. Maka yang kita cari adalah keberkahan dalam hidup, keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan semoga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang dirindu-rindukan oleh kaum muslimin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan berjumpa setiap hari di majelis yang mulia, setiap pagi dan siang insyaallah, dengan kajian-kajian yang insyaallah saya akan hadir di ruang dengar dan di medsos bersama teman-teman semua, para pemirsa semua, dengan kajian kitab Sirah Nabawiyah. Mengapa kita harus belajar sirah? Dan mengapa kita cinta kepada Nabi? Kadangkala orang kalau cinta itu diawali dengan pertemuan. Tetapi kita lihat, apakah pertanyaannya kita cinta kepada Nabi sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Di mana cinta itu? Betulkah kita cinta kepada Nabi? Pasti orang bertanya, bagaimana mungkin dia cinta sementara dia tidak pernah berjumpa dengan orang yang dicintai tersebut? Maka kecintaan kepada Nabi adalah kecintaan yang wajib kita miliki. Dan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, itu sesuatu hal yang sangat wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, baik itu laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul
telah memutuskan sesuatu, dia mengambil pilihan yang lain. Tidak pantas kalau dia mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya nabi walaupun saya tidak berjumpa dengan nabi. Tetapi ingat bahwa walaupun kita tidak berjumpa dengan nabi, tetapi kita mengamalkan syariat yang dituntunkan oleh nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama, kita camkan dalam diri kita bahwa mencintai Rasul itu hukumnya adalah wajib atas seluruh orang-orang yang muslim, yang muslimah, yang mukmin, yang mukminah. Wajib semuanya. Ala sabilil wujub, bukan hanya saja wajib, tapi di atas dari kewajiban yang seharusnya. Karena ketika kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, konsekuensinya kita akan mengamalkan apa perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Qul in kuntum tuhibbun Allah. Apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dasar ketika kita ingin cinta kepada Allah, caranya adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang mengatakan saya cinta kepada Allah, namun dia tidak pernah mengamalkan sunnah Rasul, dia tidak pernah mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah yang kecil, yang sederhana dia tidak pernah amalkan, maka saya ragu apakah dia benar-benar cinta kepada Allah atau tidak. Apakah cintanya itu hanya kamuflase? Cinta kepada Allah hanya hiasan bibir, sebagaimana orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka berkata beriman kepada Allah, tetapi apa? Mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada Allah. Karena apa? Karena cinta mereka hanya hiasan bibir saja, tidak masuk ke dalam hati mereka. Mereka mencintai hanya hiasan bibir. Jangan sampai kita seperti orang munafik, mengaku cinta hanya sebatas bibir, sebatas lisan kita, tapi tidak tembus ke dalam hati kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang berikutnya yang harus kita ketahui bahwa Allah, malaikat dan seluruh manusia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengapa kita cinta kepada Nabi sementara kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi? Jawabannya adalah Allah, malaikat cinta kepada Nabi. Sehingga walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tetap cinta kepada Nabi. Karena Allah, malaikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah, malaikat cinta kepada Nabi, pasti seluruh manusia di muka bumi ini juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan demikian, paman Nabi yang mereka ini senantiasa menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ini paman-paman Nabi yang mereka ini selalu menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tetap dalam hati mereka ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa itu? Karena Nabi seorang sosok yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, bahkan dicintai oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, hal yang perlu kita catat juga, bahwa barang siapa yang mencintai
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan dia orang pilihan. Sahabat Nabi, kenapa mereka menjadi sahabat Nabi? Karena mereka sepakat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah pertemukan sahabat yang cinta kepada Nabi dengan sahabat yang lain juga cinta kepada Nabi. Begitu juga kita di zaman sekarang. Kita pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi, suka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang pilihan yang dimana mereka senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kita di bulan Sya'ban ini, bulan yang sangat mulia, di mana Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah, ayat itu turun di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Keutamaan yang besar. Bayangkan awal kali ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, jatuh di bulan Sya'ban. Maka ini pelajaran besar buat kita semua. Hendaklah kita senantiasa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, khususnya di bulan Sya'ban. Bahkan kata Rasulullah SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu, orang yang pelit itu, ketika disebutkan namaku, dia tidak bersalawat kepadaku. Iyadzan billah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita senantiasa mari memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah sebagai seorang rasul, bukan manusia yang lain. Ya. Bahkan di zaman sekarang kadangkala orang sampai-sampai memperebutkan gelar keturunan Nabi. Ya. Kenapa tidak ada orang yang memperebutkan gelar keturunan sahabat, gelar keturunan tabi'in, keturunan tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba'. Tapi yang mereka perebutkan adalah gelar keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Jawabannya karena Nabi adalah orang yang sangat mulia. Walaupun ada sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, memiliki keutamaan juga di bawah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada orang yang memperebutkan saya keturunan dari Abu Bakar. Tidak pernah. Saya tidak pernah mendapatkan orang mengatakan, oh saya keturunan Umar bin Khattab. Tidak ada pernah begitu. Tetapi yang mereka perebutkan, saya adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi adalah sosok seorang yang sangat mulia. Sehingga siapapun di zaman sekarang, ya, orang yang bahkan ingin mempropagandakan kelompok mereka, komunitas mereka, kadangkala membawa dengan slogan-slogan Nabi, karena hal itulah Nabi adalah sosok orang yang termulia, sehingga mereka menyandarkan kadangkala walaupun kelompok itu adalah kelompok yang diperhatikan, diwanti-wanti oleh pemerintah, tetap mereka menyandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah cahaya yang terdapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang memiliki akhlak yang paling tinggi. Ini sekelas Nabi loh. Allah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki sosok yang memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ya, memiliki akhlak yang sangat tinggi. Ini pelajaran besar buat kita semua, bahwa Nabi itu adalah sosok yang luar biasa. Sebagai sosok yang luar biasa, Nabi senantiasa dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah bukan hanya saja dipuji di muka bumi ini, tetapi dipuji di dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadis qudsinya. Sebuah pelajaran besar buat kita semua, dan termasuk ayat ini, wa innaka la'ala
khuluqin azim. Dan engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat tinggi. Yang kedua, Aisyah pernah ditanya oleh para sahabat Nabi, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Maka kata Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak Al-Quran. Jadi kalau melihat Al-Quran yang berjalan, praktek dari Al-Quran adalah akhlak dari Rasulullah SAW. Sehingga di dalam Islam bukan hanya pedoman kita, bukan hanya Al-Quranul Karim, tetapi ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Ada pembimbing kita, qudwah kita, yang patut untuk kita jadikan sebagai suri tauladan, panutan hidup kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita bahwa kecintaan itu kita harus perhatikan. Kepada siapakah kita harus cinta dengan setinggi-tingginya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah, seorang itu tidak akan dikatakan beriman sampai dia menjadikan dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Lihat, yang disebutkan oleh Nabi 3. Yang pertama, anak. Kecintaan yang tinggi itu, seorang tua yang paling tinggi itu adalah anaknya. Ya, ayah ketika sudah punya istri dan punya anak, pasti yang dia lebih cintai adalah anaknya. Apalagi seorang ibu. Ya, seorang ibu. Sehingga kenapa Nabi menyebutkan yang pertama anak? Karena buah hati itu kadangkala lebih dia cintai dibanding pekerjaannya. Dia rela kehilangan pekerjaannya asal jangan kehilangan anaknya. Dia rela dia mengorbankan sesuatu asal jangan dia mengorbankan kepada anaknya, karena anaknya adalah buah hatinya yang harus dia perhatikan. Sehingga Nabi mengatakan apa? Yang pertama kali Nabi bandingkan adalah anaknya. Jadi seseorang tidak akan dikatakan beriman sampai dia lebih mencintai kepada Rasulullah dibanding anaknya. Yang kedua apa? Wa walidihi, dan orang tuanya. Ya, seorang anak pasti kalau dia anak yang beriman kepada Allah, anak yang soleh, pasti dia berbakti kepada orang tuanya. Dia cinta kepada orang tuanya. Sebaliknya kalau ada anak yang tidak mencintai orang tuanya, berarti dia adalah anak yang durhaka. Ya, anak yang durhaka, hati-hati. Ya, sehingga Nabi menyebutkan apa? Setelah anak, orang tua. Ya, karena kalau kita masih kecil, orang tua yang memperhatikan anaknya. Ketika anak sudah besar, harus sebaliknya, anaklah yang memperhatikan orang tuanya. Ya, jangan ketika anaknya sudah besar, sudah punya jabatan yang tinggi, kadangkala orang tuanya diparkir, ya, jadi pembantu rumahnya. Iya, zambillah. Anak apa seperti itu? Ya, itu adalah anak yang durhaka. Iya, zambillah. Ketika anaknya sukses, yang pertama kali dia perhatikan adalah orang tuanya. Sehingga Nabi menyebutkan setelah anak adalah orang tua. Ingat baik-baik bahwa yang akan memanggil kita ke surga adalah anak kita. Dan yang akan mendoakan kita menjadi orang yang baik adalah doa dari orang tua kita. Maka jangan sekali-kali kita menyepelekan anak dan orang tua kita.
Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kedua adalah orang tua. Dan yang ketiga adalah wan nasi ajma'in. Dan seluruh manusia di muka bumi ini, manusia manapun dia, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia mendahulukan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dibanding anaknya, dibanding orang tuanya dan seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Dan kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan istrinya? Karena tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ayah dan mantan ibu, yang adalah mantan istri dan mantan suami. Sehingga Nabi tidak menyebutkan dibanding anaknya, orang tuanya, istrinya, tidak ada istrinya, tapi langsung manusia di muka bumi ini. Karena tidak ada istilah mantan kepada anak. Ya. Kalau ada orang tua mengatakan itu mantan anak saya, berarti itu adalah orang tua yang zalim. Sebaliknya, kalau ada yang mengatakan itu mantan ayah saya dan mantan ibu saya, berarti itu adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa sebab seorang itu cinta. Yang pertama, cinta karena apa? Karena fisik dia. Karena sesuatu yang indah pada dirinya. Kalau dia laki-laki, dia adalah ganteng. Ya, memiliki paras yang indah di mata. Kalau dia perempuan, dia adalah seorang sosok yang cantik, paras yang indah juga. Kadangkala cinta itu tumbuh dari benih-benih demikian, ganteng dan cantik. Yang kedua, kadangkala dia memiliki harta yang banyak dan juga perangai yang baik. Ya, harta yang banyak tidak cukup dengan ganteng, tidak cukup dengan harta. Apalah artinya ganteng, apalah juga banyak harta, tapi akhlaknya buruk. Orang tidak akan mendekat kepada orang seperti itu. Ya. Harus yang ketiga, dia punya banyak kebaikan dan dia adalah orang yang sangat dermawan. Ya. Kalau istilah orang, ganteng tidak akan dimakan, harta tidak akan dimakan juga, tetapi kebaikan diingat. Gajah mati meninggalkan gadingnya, dan manusia mati meninggalkan nama baiknya. Maka ketika kita hidup di muka bumi ini, yang kita cari tiga itu: punya paras yang lumayan juga indah, punya harta juga lumayan, dan yang ketiga apa? Yang paling penting itu yang ketiga. Buat apa banyak harta, buat apa banyak ganteng, paras indah, tapi dia tidak baik. Orang pasti akan menjauh dari dia. Walaupun dia ganteng, walaupun dia punya banyak harta, tapi dia tidak baik. Dia orang yang pelit, pasti orang akan jauhi dia. Karena apa? Karena dia orang yang pelit. Maka yang ketiga ini yang ditunggu oleh orang. Ya, sehingga kita dapati ada kadangkala orang yang parasnya biasa-biasa saja, tetapi orang yang mendekat dia adalah orang-orang yang luar biasa. Karena apa? Karena yang ketiga ini yang dia miliki. Dia termasuk orang yang baik dan orang yang sangat dermawan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda. Siapakah yang paling ganteng antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Yusuf? Ya, ulama berbeda pendapat. Siapakah yang paling ganteng, yang parasnya bagus, Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf alaihi salam? Ini sosok dua orang Nabi yang luar biasa. Ada yang mengatakan yang paling ganteng itu siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai-sampai dalam ayat, perempuan-perempuan itu ketika melihat Nabi, faqata'na aydiyahunna, mereka sampai memotong jari-jari mereka karena melihat ketampanan dari Nabi Yusuf alaihi salam.
Ya, ada yang mengatakan yang tampan itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi adalah orang yang sangat tampan. Sehingga para ulama itu berbeda pendapat dalam masalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Rasul ada suri tauladan yang sangat-sangat baik. Ya, dalam diri Rasul ada suri tauladan yang sangat baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa dzakarallaha katsira. Baik. Sungguh pada diri Rasul ada suri tauladan yang sangat baik. Ya. Jadi kita ketika ingin mencontoh, orang yang pantas kita contohi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita melihat kita cinta kepada seseorang, cinta karena kegantengannya, maka Nabi yang lebih pantas untuk kita cintai. Karena Nabi itu adalah orang yang memiliki paras yang ganteng. Ya. Kalau kita mengatakan kita melihat orang itu dari sisi hartanya, maka Nabi juga lebih pantas karena Nabi adalah orang yang sangat kaya. Kalau kita melihat bahwa kita mencintai seseorang adalah dari sisi orang itu sangat baik, Nabi yang lebih baik. Sehingga tiga kategori ini benih, sebab-sebab benih cinta itu muncul, semuanya terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antara sunnah Nabi ada namanya hadis Nabi. Apa itu hadis Nabi? Ya, pengertian hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw khulqiyatin aw khuluqiyah. Ya. Apa yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, sifat fisik Nabi yang Nabi diciptakan seperti itu, dan yang kedua, yang berikutnya adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini sering juga dikenal dengan kitab Syama'ilun Nabi. Ya, Syama'ilun Nabi. Apa perbedaannya? Kalau Syama'ilun Nabi itu dari dulu. Kalau Syama'ilun Muhammadiyah itu judul ini muncul nanti di era-era belakangan ini. Ya. Namun ini hanya sisi penamaan saja. Ya. Isinya tetap sama, tidak ada perbedaan, hanya dari sisi lafaz saja bahwa ini adalah kitab dari Syama'ilum Muhammadiyah. Kitab Syama'ilum Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi ini kitab yang sangat berkah. Kenapa berkah? Karena kitab Syama'il Muhammadiyah ini di zaman dahulu, di zaman Imam At-Tirmidzi, dahulu juga banyak kitab Syama'il. Tetapi yang sering dikaji oleh orang sampai dengan saat ini adalah kitab Syama'ilum Muhammadiyah. Sehingga kalau orang mengatakan kitab Syama'il, pasti yang dimaksudkan ini adalah kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam atau ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sama halnya dengan kitab Muwatta. Kitab Muwatta di zaman dahulu itu banyak. Tetapi ketika di zaman sekarang kita menyebutkan kitab Muwatta, maka yang dimaksudkan itu adalah kitab Muwatta Imam Malik. Kenapa demikian? Karena kitab Muwatta Imam Malik adalah kitab yang berkah. Sampai dengan sekarang dikaji oleh kaum muslimin. Ya. Walaupun di zaman dahulu banyak kitab yang berjudul kitab Muwatta. Sama halnya dengan kitab Arba'in. Dahulu
judul kitab Arba'in itu banyak sekali. Ya, banyak sekali judul kitab Arba'in. Namun karena keberkahan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika orang menyebutkan dengan Arba'in, yang mereka maksudkan adalah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini karena apa? Karena ketulusan seseorang menulis, keikhlasan seseorang menulis, dan sosok yang luar biasa, kedekatan mereka dengan Allah, sehingga tulisan-tulisan mereka berkah sampai dengan sekarang. Walaupun mereka telah meninggal dunia, namun tulisan-tulisan mereka beredar sampai dengan sekarang di mana-mana, di seluruh penjuru dunia mengkaji kitab mereka tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab Syama'ilul Muhammadiyah ini banyak yang telah mensyarah. Ini sebuah keberkahan juga. Banyak yang telah menjelaskan maksud-maksud dari Imam At-Tirmidzi. Dan di antara hal yang perlu kita perhatikan juga adalah Imam At-Tirmidzi. Siapa Imam At-Tirmidzi? Ya, imam yang paling cerdas di antara murid-murid Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, ya. Dan Syama'il Muhammadiyah, apa makna Syama'il? Syama'il itu adalah sifat yang terpuji lagi indah, ya. Sifatun al-hamidah, as-sifatul hamidah al-jamilah. Jadi sifat yang terpuji lagi yang indah, itu syama'il, ya. Atau dalam definisi yang lain adalah mashtamala alaihi sallallahu alaihi wasallam min sifatin jamilatin wa hamidatin. Apa yang tercakup di dalamnya sifat-sifat yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat yang terpuji. Itu kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah, ya, adalah sifat yang terpuji yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin, baik dia memiliki keutamaan dan keindahan serta kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ini sekedar muqaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ini sekedar muqaddimah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita di bulan yang mulia ini, di bulan Sya'ban ini, kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa taat dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Dan sebelum kita membacakan doa, semoga kita semua, para pemirsa semua, dimanapun Anda berada, Anda tetap dalam keadaan sehat, menjaga kesehatan, dan juga senantiasa eksis dalam kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ala sairil wafa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأثره من اكتفى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di hari ini kita berjumpa kembali dalam majelis yang mulia di bulan yang mulia. Kita berada di tengah-tengah bulan yang mulia, 3 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. 3 bulan yang mulia. Bulan Rajab, di mana bulan yang dimana Allah memperjalankan Rasulullah SAW dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bulan Sya'ban, di mana perintah Allah kita untuk bersalawat kepada Rasulullah jatuh pada bulan Sya'ban. Dan bulan Ramadan, di mana Allah memberikan kepada kita sebuah wasiat yang sangat besar, dengan kita diberikan syariat menjalankan beberapa ibadah di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Salawat beriring taslim kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah curahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita selaku umatnya yang komitmen dan konsisten dengan ajaran yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita masih dalam pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemarin kita telah membahas beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini ditulis oleh Al-Hafidh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita masuk kepada bab yang pertama, adalah bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang datang atau penjelasan tentang fi khalqi, fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bedakan antara khalqi, kemudian khilqah, kemudian khuluq. 3 kata dengan huruf yang berbeda, dengan huruf yang sama, tetapi harakatnya yang berbeda. Kalau khalqi itu ciptaan, atau artinya adalah fisik dari orang itu. Kalau khilqah itu fisik yang merupakan zahir, wajah, kemudian tangan, rambut, itu khilqah namanya. Ada namanya khuluq. Kalau khuluq itu sesuatu hal yang terdapat dalam batin seseorang. Orang mengatakan bahwa orang ini khuluqnya kurang bagus, batinnya rusak, berarti batinnya bermasalah. Karena batinnya bermasalah mempengaruhi akhlaknya juga kurang bagus. Karena apa? Karena khuluqnya kurang bagus. Jadi kalau khilqah itu berkaitan dengan fisik, dengan jasadnya yang zahir, yang nampak di mata kita, kemudian khuluq itu hal yang berkaitan dengan batin seseorang, dan batin itu akan keluar dengan apa? Dengan sebuah perangai-perangai yang baik, ya, seperti wajah yang berseri-seri, ya, kemudian senyum, kemudian suka menyapa orang, karena batinnya dalam keadaan baik. Jadi batin dalam keadaan yang baik itu tergambarkan bagaimana akhlaknya juga yang baik.
tergambarkan bagaimana sebuah kebaikan yang keluar dari batin yang baik itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam hadis yang pertama dari hadis yang berkaitan dengan kitab ini. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik kita tahu bersama adalah seorang sahabat Nabi, ya, yang benar-benar mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Anas bin Malik, kenapa beliau mengabdikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu atas keinginan dari ibunya, Ummu Sulaim. Makanya jangan heran di mana-mana anak yang cerdas itu, anak yang punya perangai yang bagus itu karena perhatian yang tinggi dari seorang ibu. Ya. Seorang ibu kalau dia dalam keadaan cinta sama anaknya, dua hal yang dia perhatikan. Kadangkala kalau dia marah sekali sama anaknya itu. Bapaknya pun tidak bisa melerai kalau ketika seorang ibu marah sama anaknya. Ya. Begitupun ketika seorang ibu mendidik kepada anaknya. Bapak mendidik kepada anaknya kadangkala ketegasannya agak kurang. Tetapi ketika seorang ibu mendidik kepada anaknya, kadangkala ketegasannya di atas rata-rata. Ya, sehingga ibu kadangkala kalau memerintahkan misalnya untuk menghafal Al-Qur'an, memperhatikan tugas, kadangkala ibu itu lebih tegas daripada bapak. Karena bapak kadangkala juga kalau dalam masalah seperti ini lebih mendahulukan perasaan. Berbeda dengan ibu. Ibu itu sangat tegas dengan berharap kebaikan dari seorang anak, sehingga mereka kadangkala tegas kepada anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik, para sahabat menjelaskan bahwa kalau ada hadis yang menceritakan tentang kisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, maka Anas bin Malik meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kenapa demikian? Karena Anas bin Malik tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekkah, ya. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW di Mekkah. Jadi kalau ada riwayat dari Anas bin Malik berkaitan dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW di Mekkah, maka ini menjelaskan bahwa Anas bin Malik meriwayatkan dari sahabat yang lain. Kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah SAW laisa bit-tawili al-ba'in." Bahwasanya Rasulullah SAW beliau itu tidak tinggi dengan sangat, ya. Atau istilah orang tidak jangkis, tidak jangkung, ya. Dia tinggi tapi juga tidak tinggi, ya. Wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Jadi sederhana, ya, sepadan. Sepadannya dia juga tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Wala bil abyadi al-amhaq, dan tidak terlalu putih. Jadi kulit beliau tidak putih sekali, ya. Tidak juga putih. Jangan kita lihat bahwa Nabi itu karena dia Nabi kemudian kita berpikir oh mungkin kulitnya seperti ubi yang dikupas, putih banget. Tidak. Ini kata Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi itu tidak juga terlalu putih, ya. Wala bil adam, dan juga tidak terlalu coklat. Jadi dinamakan dia Nabi Adam,
Ya, karena Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah liat. Tanah liat ya. Tanah liat. Jadi tanah liat itu dia warna coklat. Ya, jadi ada nama-nama nabi itu disesuaikan dengan keadaannya. Seperti Nabi Adam, dinamakan dia Adam karena apa? Karena diciptakan dari tanah liat. Tanah liat itu warnanya warna apa? Warna coklat. Sehingga dinamakan dengan wala bil Adam. Ya, wala bil Adam itu bukan berarti tidak dengan Nabi Adam, tapi tidak warna coklat, bukan warna coklat, ya. Jadi bukan putih, bukan juga coklat, ya. Warna kulit Nabi. Wala bil ja'di al-qatat, dan tidak keriting, ya. Jadi rambut Nabi itu tidak berkeriting, ya. Maksudnya tidak berkeriting, tidak apa namanya, melingkar-lingkar. Kadang orang kan rambutnya mereka seperti sarang opu, ya, dia melingkar bulat-bulat dan dalam keadaan besar, ya. Wala bil basti, dan juga tidak dalam keadaan lurus. Berarti kalau istilah orang ini holpen, rambutnya holpen. Jadi tidak lurus, tidak juga keriting, ya. Jadi setengah keriting, setengah lurus, ya. Tidak lurus tok, tidak juga keriting tok. Dia berarti setengah lurus dan setengah keriting. Rambut namanya rambut holpen, ya. Dia berombak, ya. Berombak. Itu namanya rambut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'athahu Allah taala ala ra'si 40 sanah. Dan Nabi diutus menjadi seorang rasul, beliau berumur 40 tahun. Ya, beliau berumur 40 tahun. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Ya. Kemudian dia berdakwah di Mekah dengan jumlahnya itu 10 tahun. Ya, 10 tahun. Wa aqama bil Madinah 10 sinin. Dan beliau berdakwah di Madinah itu 10 tahun. Nah, kenapa? Jadi kalau 40 tambah 10 tambah 10 60. Padahal Nabi itu meninggal pada umur 63 tahun. Kemana 3 tahun? Ya, kemana 3 tahun? Mari kita bahas bersama. Di Mekah, yang sebenarnya riwayat yang sahih itu berumur atau jumlahnya, beliau selama di Mekah itu 13 tahun. Tetapi kenapa Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa Nabi itu berdakwah di Mekah hanya 10 tahun? Ada dua alasan. Yang pertama, ini istilahnya penggenapan, atau dalam bahasa Arab namanya adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir itu artinya penggenapan. Jadi penggenapan itu 13 dihitung 10. Seperti misalnya ada namanya juga hadis, namanya hadis arba'in. Hadis arba'in itu bukan 40 tok, tapi dia 40 ke atas, ya. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya jam'ut taksir. Dia digenapkan padahal dia lebih. Disebutkan 10 tahun padahal dia 13 tahun. Ya, jadi Nabi itu umur 40 tahun beliau diutus menjadi seorang rasul, kemudian 13 tahun di Mekkah, 10 tahun di Madinah. Sehingga pada umur beliau 63 tahun beliau meninggal dunia, ya. Beliau meninggal dunia. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dimaksudkan dengan 10 tahun ini, bahwa yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi bisa saja benar, karena yang dimaksudkan 10 tahun itu dakwah terang-terangan. Karena ketika Nabi masuk di Mekkah, 3 tahun itu Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, belum terang-terangan. Nanti pada 10 tahun selanjutnya, jadi 3 tahun sembunyi-sembunyi dulu, kemudian sisanya 10 tahun, kemudian Nabi itu dakwah dengan terang-terangan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Imam At-Tirmidzi, wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah. Nah, ini lagi. Kemudian Allah mewafatkan kepada Rasulullah SAW pada umur 60 tahun. Ini jam'ut taksir, penggenapan. Jadi yang sebenarnya adalah umur 63 tahun, tapi digenapkan menjadi, disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan bahasa atau dengan teks 60 tahun,
ya. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratil bayda. Ya, dan tidak ada di kepalanya Nabi dan jenggotnya Nabi jumlah ubannya lebih dari 20 uban. Ya. 20 uban. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya masih sangat muda. Ubannya masih sedikit, 20 saja uban. Bayangkan jumlah uban saja terhitung. Siapa yang menghitung uban Nabi? Adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ketika dihitung jumlah uban yang ada di kepala, kemudian di jenggot, semuanya 20 helai uban. Ya, 20 helai uban. Dan uban ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Uban ini termasuk sesuatu hal yang perkara luar biasa, ya. Dan sebagaimana Allah menyebutkan bahwa uban itu tanda-tanda hari kiamat, Allah mengatakan apa? Wa ja'alal wildanu shiba. Tanda-tanda hari kiamat itu bayi beruban. Kenapa bayi beruban? Karena mereka berpikir dengan pikiran yang sangat kuat, memikirkan kejadian yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Ya, sehingga tanda-tanda hari kiamat, seorang bayi mereka beruban. Waja'alul wildanu shiba. Ya, mereka para bayi ini, anak-anak kecil, mereka beruban karena berpikir sesuatu hal yang sangat besar, yaitu hari kiamat. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih kepada hadis yang kedua. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, bahwasanya Rasulullah SAW itu pertengahan. Maksudnya pertengahan itu bagaimana? Laisa bit tawili wala bil qasir. Nabi tidak tinggi, tidak juga pendek. Jadi pertengahan. Ya, sepadan. Jadi bukan juga jangkis, tidak juga semampai. Ya, semeter tak sampai. Ya. Jadi tidak juga jangkis dan tidak juga semampai. Ya. Wa hasanal jismi, dan menawan jasadnya, jisimnya itu sesuatu hal yang sangat bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bi ja'di wala sabti. Ya. Dan rambutnya itu tidak keriting dan juga tidak lurus, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang pertama, ya, dalam hadis yang pertama, ya, bahwa rambut Nabi itu tidak keriting dan juga tidak lurus. Asmarul launi, coklat kulitnya. Jadi kulit dari kulit dari Rasulullah SAW itu coklat. Jadi tadi disebutkan wala bil adami wala bil abyad al amhaq, ya, tidak putih, tidak juga coklat. Jadi bahasa adami, kemudian ini bahasa asmar, coklat, ya. Jadi dinamakan dia adami karena Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat. Tanah liat warnanya warna coklat. Dinamakan dia Nabi Lut karena di zaman beliau ada orang-orang kaum liwat, ya. Kaum liwat itu kaum Sodom, ya, yang dimana mereka suka sesama jenis. Jadi nama Nabi itu kadangkala dinamakan nama Nabi itu sesuai dengan keadaan. Jadi kenapa dinamakan Nabi Adam? Karena penciptaan awal kali manusia itu Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam karena diciptakan dari tanah liat, sehingga dinamakan dengan Nabi Adam. Dinamakan dia dengan Nabi Lut karena di zaman beliau ada para kaum liwat, ya, yang dimana mereka ingin Sodom, ya, melakukan
suka sesama jenis. Idza masya yatakaffa'u, dan apabila dia berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi, ya, turun dari tempat yang tinggi. Turun dari tempat yang tinggi, ya, yang dimaksudkan di sini adalah ada dua maknanya. Yang pertama, turun dari tempat yang tinggi itu dia tentunya bukan jalan yang terlalu pelan, ya. Jadi jangan sampai orang berjalan kayak orang tidak ingin hidup, dia terlalu pelan sekali dia jalan, ya. Makanya Umar bin Khattab termasuk sahabat Nabi yang sangat gemas melihat orang yang berjalan terlalu pelan. Ya, itu Umar bin Khattab. Beliau tidak suka melihat ada orang yang berjalan terlalu pelan. Atau istilah kita di Gorontalo, terlalu boyu. Pelan sekali dia jalan. Umar tidak suka melihat orang yang demikian. Lihat, Nabi ketika berjalan, Nabi berjalan itu seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Jadi kalau orang turun dari tempat yang tinggi, tentunya dia agak cepat sedikit dia turunnya. Yang kedua, dia melihat ke sana kemari dan menundukkan pandangannya. Jangan sampai dia jatuh ke lubang, jangan sampai dia terhalang oleh kayu, terhalang oleh menginjak duri sehingga dia menundukkan pandangannya. Dia fokus dengan jalan yang dia jalani itu, ya, yang dia tapaki itu, karena dia saking berhati-hatinya. Itulah cara jalan dari Rasulullah SAW. Idza masya yatakaffa'u, apabila dia berjalan dalam keadaan seakan-akan turun dari atas gunung. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar buat kita. Imam As-Suyuti, beliau pernah mengatakan dalam sebuah perkataan yang sangat indah, beliau mengatakan bahwa dari sifat jalan dari Rasulullah SAW ketika Nabi berjalan itu seakan-akan turun dari tempat yang tinggi, ya, pelajaran kepada kita semua bahwa yang pertama, seorang penuntut ilmu itu dia harus memperhatikan tiga hal. Yang pertama, dia jalan tidak terlalu pelan. Tapi ketika dia cepat, bukan cepat kerasa kerusuk, ya. Ada orang yang cepatnya kerasa kerusuk, ya. Jalannya cepat, ya, sehingga nabrak sana nabrak sini. Tapi dia cepat itu, dia punya langkah yang pasti. Itu seorang penuntut ilmu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi, idza masya yatakaffa'u. Apabila beliau berjalan, dia berjalan seakan-akan turun dari tempat yang tinggi. Berarti beliau melangkah dengan langkah yang pasti, namun juga tidak pelan. Ya, dia agak cepat sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cepat dalam makan. Ya, jadi seorang penuntut ilmu harus cepat makannya. Ya, bukan berarti kalau orang cepat makan dianggap bahwa orang ini rakus, orang ini kelaparan. Tidak. Tapi ketika dia cepat makan, itu menunjukkan bahwa dia mengoptimalkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kadang-kala orang makan lambat itu, dia menunda-nunda waktu. Berbagai macam pekerjaan yang dia akan kerjakan, dia tunda-tunda. Hanya karena apa? Karena dia cepat-cepat dalam makan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang penuntut ilmu, hendaklah dia memperhatikan ketika dia menulis dengan cepat. Karena sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa qayyidil ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis. Kalau dia menulis lambat, maka ilmu itu akan lari dari dia. Maka cara mengikatnya juga, dia harus cepat menulis ilmu-ilmu yang disampaikan oleh seorang guru. Jangan sampai luput padanya ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut, ya, padanya, sehingga dia dia ketinggalan dengan warisan Nabi yang sangat mulia karena dia saking lambatnya dia dalam menulis ilmu tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan tadi di hadis yang pertama bahwa Aisyah
menghitung uban dari Nabi Muhammad SAW itu tidak lebih dari 20, ini pelajaran besar buat kita bahwa uban itu tidak boleh dicabut. Uban itu tidak boleh dicabut. Bahkan dalam syariat Islam, kita hanya diperintahkan untuk mengecatnya bukan dengan warna hitam, tetapi selain dengan warna hitam kalau rambut kita sudah dalam keadaan beruban. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan senantiasa mengikuti hal-hal yang baik dari perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW.